Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Baik, dalam video kali ini saya akan menayangkan tentang tugas 2.3.A.5.2 ruang kolaborasi modul 2.3 berkaitan dengan praktik percakapan coaching bersama saya Nurkolis, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMKN 1 Cipaga, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai fasilitator Bapak Ferry Misdi SPD dan juga guru PP Ibu Dian Evi Haryati SPD SD. Jadi sebelum melakukan proses latihan coaching, jadi kita melihat dulu apa itu coaching. Menurut Grant tahun 1999, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana seorang coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Yang kedua, dari Whitmore tahun 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, International Coach Federation ICA mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Kemudian dalam praktik coaching itu sendiri kita mengenal adanya alur coaching tirta gitu ya. Alur coaching tirta ini terdiri dari satu, adanya tujuan, yang kedua adanya identifikasi, yang ketiga adanya rencana aksi, dan yang keempat itu adanya keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian juga kita mengenal adanya alur coaching dengan mendengarkan, yaitu dengan rasa, di mana rasa itu terdiri dari 4 juga. Di situ adanya receive, kemudian yang kedua adanya ask, yang ketiga adanya summaries, dan yang keempat itu adanya appreciate. Berikut ini adalah latihan coaching secara virtual bersama saya sebagai coach dan teman saya menjadi coaching. Halo Pak Herman, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Nur. Wah, ini Pak Herman ini kelihatannya masih seger nih ya. Kira-kira gimana Pak Herman, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, Ya segar-segar gitu ya Pak. Capek juga nih setiap hari iya. nih ada kerja. Oh, iya ya betul Pak ya. Jadi tiap hari Pak Herman kerja ya. Kemudian gimana Pak, kabar keluarganya sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat Pak. Iya. Kemudian kegiatan di sekolah juga aman ya Pak ya? Aman. Oke. Ini Pak Herman katanya sudah dari kemarin ya mencari saya gitu. Kira-kira ada nggak yang mau diomongin gitu dari pertemuan kita kali ini? Ya Pak, kebetulan kemarin saya memang cari dia, soalnya ada yang mau saya ceritakan. Oh gitu ya. Soalnya maklum masalah kerjaan saya itu kayaknya ada selama 2 minggu ini anak-anak kayaknya kurang semangat gitu Pak selama saya mengasih pengajaran. Sebenarnya kalau dibilang metode saya membosankan enggak juga. Kemudian saya sudah mengajak mereka bermain, ice breaking dan lain-lain sudah. Tapi ya nggak tahu juga kenapa kok tiba-tiba mereka kayaknya agak lemas gitu. Nggak semangat lah. Pokoknya saya lihat mereka itu kurang semangat ya, gitu aja Pak. Oh begitu ya. Jadi tujuan Pak Herman nih menemui saya karena Pak Herman nih ada sedikit permasalahan bahwa siswa Pak Herman nih akhir-akhir ini kurang semangat ya dalam belajarnya. Begitu Pak Herman ya? Ya betul sekali Pak. Oh ya. Kira-kira
menurut Pak Herman nih, menurut Pak Herman ya, apa sih penyebab daripada anak-anak itu kurang bersemangat nih? Kira-kira gimana Pak Herman? Menurut Pak Herman nih? Eh, kalau saya perhatikan, eh, kayaknya itu saya ini kan baru menerapkan Iya, iya. kurikulum Merdeka ya Pak. Jadi sepertinya kalau fasilitas itu Iya. seperti buku, kemudian lain sebagainya itu Oh masih gitu belum ya. ada. Jadi anak-anak itu kalau belajar seringnya saya memberikan materi itu caranya saya printkan bukunya di kemudian setelah itu saya bagikan berhubung saya ini mengejar waktu jauh jadi mereka itu satu siswa itu kadang bisa dua kadang tiga jadi itu kemungkinan yang saya perhatikan selama pembelajaran 2 minggu ini. Oh seperti itu ya Pak ya. Ya. Kalau Pak Herman sendiri Bang, menurut Pak Herman nih, menurut Pak Herman ya, kira-kira siswa Pak Herman nih eh, kurang bersemangat. Nah, menurut Pak Herman nih apa sih yang dimaksud kurang bersemangat itu Pak? Kalau menurut Pak Herman itu? Kalau menurut saya kurang semangat itu ya merespon setiap kali saya memberi pelajaran gitu Pak. Misalnya Oh saya gitu. memberi pertanyaan pemantik atau Ya. memberikan tugas tuh kadang mereka itu sudah habis waktunya itu lumayan panjang soalnya sedikit tapi mereka justru tidak selesai tepat waktu. Nah kalau soal pertanyaan pemantik tuh kalau nggak ditunjuk nggak sebenarnya Ya. pertanyaan pemantik itu kan sebenarnya mudah-mudah aja bagi saya sering kasih itu Oh, Pak seringnya jadi kelihatannya nggak semangat itu mereka. oh gitu ya Pak ya. Jadi ini ceritanya Pak Herman ini pingin membantu gitu ya anak-anak itu supaya timbul rasa semangat begitu ya Pak Herman ya. Ya kalau anak-anak semangat kan saya juga semangat Pak. Itu kalau Oh, anak-anak semangat nih jadi saya yang bingung apa sih mau oh, mereka saya sudah tanya ya mereka diam aja nggak masalah katanya ya gitu makanya bikin saya bingung. gitu ya. Jadi kayaknya Pak Herman antara guru yang semangat, kemudian siswanya itu kurang bersemangat, ada rasa yang kurang gitu ya. Betul Iya Pak. Pak. Betul sekali. Jadi kemudian Pak Herman pengen bagaimana si anak tadi adanya eh, tumbuh rasa semangat pada diri siswa tersebut ya Pak ya. Begitu ya Pak ya. Oh, ya betul sekali Pak makanya saya pengennya anak-anak tuh seperti kemarin ya yang sebelum kita mulai kurikulum merdeka kita lebih Ya, semangat lebih respon lah ya, dari ya, apa ya, yang saya berikan ya, ya. ya, ya, betul. Eh, Begini Pak Herman, kira-kira kalau semisal nih ya, semisal kita ini pakai level kriteria gitu ya. Seandainya dari angka 1 sampai 10 dalam hal semangat siswa belajar tadi kira-kira posisi siswa Pak Herman itu ada di posisi nomor berapa ya Pak ya kira-kira? Kalau saya perhatikan itu sepertinya cuma level Oh, 5 Pak. level 5 ya Pak ya. Pas Level 5. Berarti iya kalau semangat. 1 sampai 10 kan level 5 berarti posisinya 50-50 ya Pak ya, di tengah-tengah begitu ya Pak. Iya betul. Oke Pak Herman ya. Kemudian Pak Herman kira-kira level berapa nih mau dicapai Pak Herman? Kira-kira. Eh, kalau saya itu saya sebenarnya enggak ya santai aja. Saya pengennya sih mereka itu ke level 7 aja sudah asa saya sudah Oh, bikin saya senang itu sudah level iya 7. iya iya. Level 7 membuat anak-anak itu semangat, Pak Herman sudah merasa senang begitu ya Pak ya. Ya, betul sekali Pak. Oke. Oke Pak Herman ya. Eh, Kira-kira ini Pak Herman ya. Kira-kira eh,
langkah apa gitu ya yang mungkin Pak Herman akan coba lakukan ini sehingga anak-anak itu bisa bersemangat dalam mengikuti pelajaran yang Bapak ampu. Kira-kira langkah seperti apa, Pak? Kalau saya itu pengennya tuh dilihat dari permasalahannya kan anak itu kayaknya memang karena media belajar Media. kurang. Terus? Kemudian permasalahannya lain kan kayak mungkin ya kebanyakan di situ media waktu. Saya kemungkinan nanti minta dengan Pak Kepala Sekolah untuk kalau bisa itu memberikan alternatif buku itu supaya lebih cepat sampai sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran itu lebih baik. Kemudian metode juga mungkin saya akan coba metode baru nih. Saya sambil belajar juga untuk menerapkan metode atau juga nanti saya juga bisa melakukan dengan acid breaking badan pembelajaran dengan media bermain atau apa nanti bisa saya lakukan. Kemudian Pak, ini yang paling dekat ini Pak ya. Kira-kira ini kapan mau dicoba Pak Herman nih? Kira-kira ini mau dicoba nih kapan nih? Kalau bisa ini besok bisa saya coba terapkannya. Soalnya pas besok ada pelajaran matematika. Ini yang lebih mereka anukan kan, yang lebih tidak semangat tuh matematika karena anak-anak itu coba nanti kan besok saya akan coba. Besok akan dicoba ya diterapkan mungkin langkah-langkah yang mungkin Pak Herman tadi sudah pilih ya seperti itu. Oke Pak ya, mungkin kita sudah ini ngobrol kita ya sudah panjang lebar ya. Kira-kira nih apa yang Pak Herman dapatkan setelah kita melaksanakan kegiatan coaching nih? Alhamdulillah ya agak ada masukan, jadi pemikiran saya akan lebih panjang untuk menghadapi anak-anak besok. Jadi yang tadinya saya hampir nggak terlalu semangat, akhirnya mulai ada tumbuh kembali semangat saya. Sehingga selama kegiatan coaching ini. Terima kasih Pak. Jadi sudah ada pandangan ya Pak ya, nggak bingung lagi gitu. Betul ya betul. Kira-kira nanti bisa saya tunggu itu ya Pak ya, kabar baiknya dari Bapak tentang mungkin perubahan pada anak didik Bapak ya. Siap, nanti akan saya informasikan. Ya, nanti di lain waktu kita bisa ya sharing-sharing lah seperti pada saat ini ya. Dan mungkin itu saja Pak Herman kiranya ya. Siap. Terima kasih Pak Herman bisa kita sharing berkaitan dengan masalah Pak Herman ya. Mudah-mudahan sharing kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan mari sharing kita ya kita tutup lah ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tayangan video kali ini berkaitan tentang praktik percakapan coaching yang telah saya lakukan bersama teman saya secara virtual. Mudah-mudahan apa yang saya tayangkan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bermanfaat di dunia pendidikan sehingga kita bisa menyongsong generasi-generasi emas di masa yang akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.